Tadi kan ada yang nyinggung Mas Wali nih. Iya. Emang Mas Wali hadir? Maksudnya hadir tuh ikut sepedaan. Assalamualaikum, kali ini saya lagi bareng Solo Folding Bike Community. Apa kabar Mbak Sasya? Baik, Mas. Mas Ruli. Bagai. Om Bam, jangan lupa itu dipakai mic-nya. Oke. Oke. Hai. Iya. Oke, kita mau ngomongin 100 km sepeda lipat nih. Jauh loh, Om Bam. Iya. Jauh banget loh. Iya. Aku ngerasain kalau pakai, seringnya kan aku pakai road bike ya Om Bam. Iya. Ya road bike ya. Kalau menurutku ya biasa lah, 100 Iya. kilo itu paling jam 9 sampai rumah lah, itu pun udah sarapan. Iya. Cuman ini 100 kilo pakai seli itu menurutku sebuah tantangan yang ya tantangan tersendiri buat khususnya buat pesepeda seli ya. Iya. Nah, sebelum jauh kita ngomongin itu, kenapa sih ada Solo Berseli ini? Solo Berseli Fondo 100K. Oke. Pengen tahu nih. Jadi gini ya Mas Jan, untuk kenapa ada Solo Berseli ini? Itu sebenarnya bahwa Agak dekat. boleh kita flashback. Seli ini kan pernah sebuah sepeda yang sempat booming banget kan Mas waktu itu. Hampir di setiap kota, setiap orang hobinya sepeda lipat semua. Oke. Nah, di sini seperti yang diutarakan Mas Janu tadi, sebuah tantangan, challenge untuk bersepeda 100 kilo. Dan saya rasa mungkin di kota kita Solo ini, mungkin kalau untuk di beberapa komunitas sudah mengadakan acara yang sifatnya bahwa mereka gowes bareng 100 kilo, mungkin Fondo seperti itu banyak kali ya untuk Sering ya? komunitas. Sering beberapa ya? ada, beberapa melaksanakan. Cuman di sini lebih kita ingin menyeragamkan tanpa kita membawa bendera komunitas kita. Oke. Bersama-sama. Ya ayo kita wong Solo ngepit bareng. Dan kita sangat open banget untuk teman-teman luar kota. Bagaimana teman-teman luar kota bisa mengeksplor indahnya kota Solo ini. Apa sih kota Solo itu? Kenapa harus ke Solo? Pasti akan terjawab kalau ikut event ini. Oke. Seperti itu. Oke. Berarti ya secara singkatnya juga memperkenalkan kota Surakarta ke ini ya. Bener. Ke turisme ya. Ya, bener. Seperti itu Mas Janu. Dan pesertanya berapa orang sih? Sampai saat ini sudah terdaftar 250 orang. Ada kuotanya enggak? Kalau kemarin kuota early bird ya Om ya. Kita early bird memang kita buka 200. Early bird. Early bird 200. Tapi udah habis berarti. Udah habis. Udah habis. Ini Kuotanya kita habis. masih open terus. Tidak ada pembatasan kuota sih. Cuman sampai tanggal 10 Juni. Tidak ada pembatasan kuota. Sampai kita hanya pembatasan masalah waktu aja sampai 10 Juni. Terus kenapa nih harus 100 kilo, Bang? Kok nggak 25 kilo aja lah, yang penting seneng-seneng, terus kemudian dapat hadiah, atau mungkin langsung makan-makan, atau mungkin cuman 15 kilo, yang penting foto kontennya 15 kilo di kota-kota Solo yang ikonik-ikonik Solo dapat lah. Kenapa sih harus 100 kilo, kenapa harus sakit-sakitan gitu loh? Sakit loh itu 100 kilo buat sepeda seli. Nggak sakit kok. Ini nggak sakit kok. Saya Nggak sakit ini. Gini, Mas Janu. Kenapa kita ngadakan 100 kilo ya? Kalau kita bersepeda sekitar 10 kilo, 25 kilo, itu pakai seli itu udah bagus ya. Oke. Karena kita punya tantangan sendiri. Gitu. 100 kilo untuk di Solo itu kita memperkenalkan budaya, terus istilahnya bangunan di Solo dan sekitarnya. Ada kotanya, keindahan kota, ada di sekitar Solo itu ada pemandangan yang syahdu. Nah, kayak di Pengging, terus di Sukaharjo itu ada Waduk Mulur, Alas Karet. Gitu. Terus Karanganyar. Jadi kita tidak melulu di Solo aja. Jadi kita memperkenalkan sekitaran Solo Raya gitu. Kalau 100 kilo itu kalau ditempuh kita tiap 25 kilo itu ada pit stopnya. Jadi kita speed manusiawi ya. Kita bukan untuk balapan. Hati-hati. Sorry. Ya. Manusiawi, sorry tak potong nih. Manusiawi ini sangat ambigu nih. Manusiawi. Ya. Bisa bisa dijelaskan supaya
yang nonton nanti juga gampang nih. Ya. Manusiawi itu manusianya siapa nih? Nah, bener. Ya. Iya kan? Maksudnya manusiawi itu speednya, Mas. Speednya. Nah, speednya kita atur, nggak terlalu masa Sally harus di rasa root back kan nggak mungkin kan, Mas? Mungkin sepedawi kali Ya. Bukan manusiawi. maksudnya kalau orang bilang manusiawi ini tidak manusiawi nih speednya. Karena yang naik kan orang, bukan kuda, Mas. Kalau kuda lain, bukan manusiawi. Jadi yang dimaksud manusiawi itu sekuatnya kita aja. Sekuatnya. Maksudnya speednya bisa diatur, enggak Sally rasa root back gitu. Jadi kita istilahnya sesuai dengan sepedanya gitu. Itu yang sepeda Sally ya speednya Sally aja gitu. Speed Sally. Ya, speed Sally gitu. Oke. Berarti nggak ada COT ya itu ya? Nggak ada cut off time ya? Kalau 100 kilo? Ya nantinya ada lah. Tapi ada tetap ya? kita istilahnya apa? Perlonggar. Gampang lah itu. Jadi bisa untuk cut off time-nya, ya. sebenarnya kalau untuk cut off time itu selama event ini sebenarnya kita sudah menyediakan juga marshal pasti ya, Mas ya. Di situ ada road captain, ada marshal, kemudian kita juga ada evac. Untuk COT cut off time sendiri memang kita sebenarnya ada jam 1 siang. Jam 1 siang. Dan saya rasa kalau 100 kilo itu kita start mulai dari jam setengah 6, maksudnya pagi, sampai jam 1 siang dengan kita kemarin tes rute itu sudah cukup longgar. Sudah cukup longgar. Andai kata misalkan ada, kita nggak tipikal, maksudnya kita nanti nggak yang harus finish, harus enggak. Jika memang teman-teman peserta capek, silahkan info ke marshal. Kita sudah mempersiapkan evac. Jadi memang acara ini kita buat biar teman-teman yang mungkin buat para pesepeda lipat pengen tahu rasanya fondo itu seperti apa, biar bisa merasakan di sini. Tapi nggak usah takut, kita ada evac, ada ambulans, fasilitas kita lengkapi. Bahkan asuransi saat hari itu kita sudah tanggung semuanya. Jadi ada asuransi juga. Ada asuransi. Jadi benar-benar ya monggo yang belum pernah merasakan fondo, ayo ikut fondo. Kesempatan. Kita bikin fun. Jadi benar-benar apa ya, kalau boleh dibilang ya, kenapa sih? Ya, fun fondo. Ngopo kok 100 kilo? Ya buat teman-teman yang belum merasakan fondo dan mungkin nek ngepit 100 kilo rasanya piye ya? Mari silahkan. Ayo ikut. Nggak usah panik misalkan aku biasanya 20 kilo kewer. Nggak apa-apa, kita ada marshal, info aja. Mas, saya sudah capek, ada mobil evac. Oke. Mas, aku punya penyakit ini, jangan takut. Ada ambulans. Jangan dipaksa pokoknya badannya. Oh, nggak usah dipaksakan. Fun aja, dinikmati aja. Speednya juga manusiawi ya, Om. Bukan kudawi ya. Kalau kuda kan kenceng ya, Mas. Bukan kudawi ya. Itu tadi seperti itu, Mas Janu. RC juga kan kita, dan RC kan kita juga kita sediakan ada pace-nya tuh beda-beda. Jadi kita bisa ngikutin. Kita ada berapa? 3 RC ya, maksudnya 3 peleton ya, Om ya. Peleton ya? Jadi setiap peletonnya itu ada speednya masing-masing. Iya, jadi ntar monggo yang kira-kira ngikut speednya yang depan mungkin sedikit lebih kenceng, yang belakang biasa aja, yang mungkin yang paling belakang nanti lebih lebih biasa lagi. Slow ya, lebih slow. Intinya kayak gitu sih. Yang paling belakang ambulans ya, Mas. Iya. Ada evac, tapi ada evac. Setiap event semoga ambulansnya nggak berfungsi gitu. Ya, kita berharap kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Jadi nggak usah takut. Oh, berarti dari 100 kilo tadi aman lah ya. Artinya setiap peleton juga dibagi. Kemudian kalau nggak kuat bisa naik evac. Iya. Pokoknya jangan gengsi dah kalau event kayak gini. Kan kita nggak pernah tahu setiap hari tuh orang kan keadaannya berbeda-beda. Mungkin biasanya saya kuat 100 kilo, tapi mungkin pas event itu kita kurang fit. Nah itu jangan gengsi. Kira-kira yang capek ya udah nggak akan ada yang membuli ya istilahnya kita ya. Oh, oke. Terus dari 100 kilo nih. Tadi kalau mau ngenalin Solo, kemudian Sukoharjo, Waduk Mulu dan lain sebagainya, jalannya dari mana sih? Mulainya kita dari mana sih rutenya itu? Untuk rutenya itu kita dari Beteng. Tikumnya di Beteng. Beteng Pukul kumpul jam 5. Pukul jam 5, oke. Start setengah 6. Oke, dari Beteng. Jadi kita lebih pagi ya. Karena kalau lebih pagi itu udaranya lebih
syahdu. Ya. Itu aja. Kita dari Beteng Fast Tembuk keliling kota Solo lewat Keraton Solo, Klewer, terus sampai Bundaran Tipes itu Sriwedari, terus sepanjang Slamet Riyadi, terus lewat depan Bali Kota, kita belok kiri, kita ke Mangkunegaran, depan Mangkunegaran itu Kota Barat, terus kita ke Purwosari lewat flyover, terus pit stop kita ke Pengging, itu Pengging Boyolali, kolam Pengging itu. Pit stopnya di Pengging. Ya. Terus pit stop keduanya kita ke Solo Baru. Oh, berarti dari Pengging terus ke arah Solo Baru, lewat Sawit. Sawit ya. Lewat Sawit. Baki itu. Terus pit stop kedua di Pandowo, Solo Baru. Nah, terus kita pit stop ketiga lewat Sukoharjo, Waduk Mulur. Kita pit stop di Purwokarto lewat Alaska yang lama itu, Mas. Nah, itu pit stop yang ketiga. Terus kita menuju ke Solo lewat Purwokarto, Karanganyar. Nanti di Karanganyar ada water station. Kita berhenti regroup sebentar. Karanganyar ini maksudnya alun-alun Karanganyar? Ya, Karanganyar. Sekitaran. Itu terus regroup sebentar, baru kita berangkat bareng-bareng. Gitu. Jadi, sampai finish di Benteng Westenburg lagi. Berarti sebenarnya rutenya juga nggak nanjak-nanjak banget ya? Oh, enggak. Rutenya nyaman dan syahdu. Syahdu. Kita enggak bikin istilahnya, wah ini rutenya Rekosenda. Kita bikin yang senyaman itu bisa menikmati 100 kilo kayaknya Pondo Solo Berseli. Oke. Terus ngomongin rute udah ya, rute udah. Terus kita ngomongin harga nih sekarang nih. Yang aku tahu lah ya. Yang aku tahu kan sekarang kan sudah mulai banyak event-event di mana aja lah, mau di Solo, mau di Jogja, mau di kota-kota lain. Semuanya event sekarang akhir tahun sudah berhambur-hamburan dan harganya juga amazing di tahun ini. Jutaan semua gitu. Nah, kemudian si Solo Berseli ini harganya 350 ya? Iya. 350. Terus kemarin Early Bird lebih murah lagi, 300 sekian, 330 lah ya, ada potongan lah ya. Mahal nggak sih itu? 350 tuh, terutama buat penggemar Sally? Kalau buat saya pribadi ya, itu nggak mahal karena sepadan dengan apa yang kita dapatkan. Dengan jersey yang yang dengan kualitas jersey SNP ya kita pakai ya, sudah tahu harga di pasarannya berapa. Belum jersey, asuransi, terus konsumsi di setiap pit stop dan makan siang setelah kita finish dan lain sebagainya yang nggak bisa disebutkan satu-satu. Watch dari Dimsum In. Oh iya gitu, Dimsum In. Oke. Terus dan beberapa souvenir juga yang kita dapat nanti waktu kita membagikan jersey itu, kita akan kasih souvenir juga di situ. Medali. Setelah itu ada apa lagi Mas? Sebenarnya kompleks sih Mas. Jadi kalau boleh dijabarkan nih, mahal enggak ya 350 ini? Tadi udah dijelasin sama Pak Sasa mungkin ya. Dari jersey memang kita menggunakan salah satu produk yang mungkin buat teman-teman goeser sudah ngerti lah merek itu. Dan di harganya sudah oke lah, udah di harga seperti itu. Kemudian apa yang saya ceritakan tadi bahwa kita ada asuransi, kita ada ambulans, kita ada medis, kita banyak marshal yang mengikuti, kita banyak RC yang memandu kita, kemudian dari kepolisian patwal kita ada, kemudian habis itu kita mendapatkan makan siang, selama perjalanan pun pit stop itu kita juga ada snack, gitu. Jadi itu mohon maaf ya Mas ya, bisa dihitung kan harganya itu sudah bisa dihitung lagi. Belum lagi pesona kota Solo. Kalau kita ngomong pesona kota Solo, saya rasa 350.000 itu harusnya lebih mahal kalau mau main ke Solo dengan biaya segitu. Jadi ini sudah bayar segitu, dapat sepedaan, dapat menikmati nih kota Solo. Dapat dokumentasi juga ya. Dokumentasi juga pasti dapat. Itu. Gitu.
Dan selain itu di event nanti kita juga bukan cuma hanya sepedaan aja sih Mas. Jadi memang kita ada festival food juga. Oh, ada festival food. Iya. Oh. Jadi memang festival food gimana tuh? Makan-makan. Makanan, kuliner di Benteng Westenberg ini nanti kita ada pengemasan, ada festival kuliner. Tenan-tenan gitu ya? Tenan-tenan food. Gitu Dan ya? kita masih sampai sekarang masih mengusahakan bahwa kuliner ini yang benar-benar khas di Solo. Okay. Jadi memang event ini berjalan, kalau boleh kita ngomong ya Mas ya, Mas Janu. Ini adalah sport tourism. Sport tourism. Kemarin juga sama Mas Wali kita juga sudah ngobrol. Ya ini kita sport tourism. Sepeda adalah sarana kita untuk berolahraga dan bersilaturahmi supaya teman-teman dari luar lebih mengenal apa sih Kota Solo. Ya. Seperti itu. Dan mendukung perkembangan ekonomi juga ya, perputaran ekonomi pasti. Ya. Artinya ya ada tenan-tenan itu pasti orang mau membeli. Dan kemudian di lain hari orang mau kesini lagi. Iya. Jadi bukan hanya lebih ke sepedaannya saja, tapi kita juga kayak menteri pembahasan. Tapi yang paling penting sih keamanan sih kalau aku. Keamanan. Kalau road bike 100 kilo oke lah. Road bike 100 kilo hal biasa lah. Tapi kalau Sally aku masih tabu ya. 100 kilo buat Sally Kohendro aja yang podium di mana-mana dia sambat capek ya. Nah, itu Kohendro itu masternya road bike di Solo ya. Itu podium di mana-mana loh, karena baru pertama kali ya. Dia enggak pernah pakai itu. Kalau Kohendro itu mungkin settingannya masih keliru. Settingannya tempat duduknya masih keliru. Melorot terus. Ya, itu ya. Ya, itu mungkin. Tapi terus habis pit stop kedua dia sudah merasakan udah enggak capek. Kita lagi bahas Kohendro ya, tadi sepedanya trouble ya. Jadi untuk event ini nanti kita juga menyediakan mekanik Mas. Mekanik selama perjalanan kita ada. Jadi buat teman-teman yang nanti misalkan fisiknya masih oke, tapi sepedanya trouble, kita ada mekanik. Intinya adalah ketika ikut event kita jangan pernah malu untuk bilang ke marshal. Kita akan menyediakan apa yang diinginkan konsumen. Peserta itu sendiri. Apa yang diinginkan? Ya selama perjalanan Mas. Jangan minta jodoh ya. Terus kalau minta jodoh ya susah Mas kalau kayak gitu. Pokoknya apa yang diinginkan? Jepit anyar. Untuk support dia Mas, bukan untuk kalau minta sepeda baru ya. Ya semoga dapat ya nanti Mas. Semoga dapat lah. Undiannya semoga dapat lah gitu. Ada undiannya juga ya? Ada, kita tetap ada door prize. Makanya tunggu. Apa aja nih? Rahasia. Deket-deket kita buka. Pasti akan kita buka. Pantengin terus di IG kita. Lihat IG, info-info selalu kita update di Instagram. Kalau hadiah pasti ada. Pasti ada ya. Akan kita update pasti. Pasti ada ya. Dan dari mohon maaf nih kita udah bahas nih 350 tadi dapat itu. Dan door prize juga tidak akan mengecewakan dari harga itu. Kalau bisa semua dapat door prize. Tadi kan ada yang nyinggung Mas Wali nih. Iya. Emang Mas Wali hadir? Maksudnya hadir tuh ikut sepedaan atau gimana? Atau aku kemarin juga lihat di Instagram ya, ada fotonya Om Bam sama Mas Wali. Ini buat Surakarta 2020. Berapa itu Om Bam? Iya. Yang lebih berpariwisata yang lebih baik loh itu. Gini Mas, kemarin kita sudah tindak ke Balai Kota, izin dulu sama kita sudah audiensi sama Mas Wali. Wah, kita udah memaparkan loh, saya itu ada event Solo Berseli Fondo 100K. Terus tanggapannya Mas Wali sangat bagus, responnya sangat bagus dan mendukung gitu. Dan membantu dia membantu rekomendasi ke sponsor gitu. Jadi saya terima kasih buat Mas Gibran atas dukungannya dan semoga event ini terlaksana dengan baik gitu aja. Tapi ikut sepedaan nggak beliau? Ikut ya? Ikut ya? Sampai 100 kilo juga ya? Beliau mau ya enggak apa-apa gitu. Tapi dengan kehadirannya udah cukup membahagiakan kita lah. Kalau ikutnya ikut Mas, cuman kalau untuk 100 kilo kita sih sebenarnya ya fasilitas kita sudah menyiapkan untuk Mas Wali sendiri. Cuman
kita tidak tahu dengan jadwal beliau. Oh, Jadwal beliau kita kan sudah nggak ngerti ya Mas ya. Urusannya nggak cuma nyepeda doang ya. Iya, nek koyo kene-kene kan gur ngepit tok Mas. Urip gur ngepit karo ngonten. Ngepit karo siap bojo. Gitu. Jadi kalau kepadatan beliau kan kita nggak ngerti. Tapi yang jelas beliau sudah akan ikut. Andai kata beliau tidak bisa bersepeda, beliau akan yang start. Oke. Jadi insya Allah beliau akan datang dan Hadir, memang support full acara ini. Dan beliau juga mengajak Mas Bapak Gubernur Pak Ganjar. Pak Ganjar dan juga insya Allah Mas Sandi Uno ya. Siapa? Sandiaga Uno. Mas Sandiaga Uno sebagai Menteri Kemenkraf. Jadi memang dari Mas Wali sendiri juga ingin mengundang Pak Gubernur sama Pak Sandiaga karena kenapa kok urusannya apa Pak Sandiaga mungkin gitu kan Mas ya lebih ke karena kita juga ada festival food dan UMKM itu tersendiri. Jadi biar supaya harapan kita sih juga ada beberapa UMKM yang di Solo dikenal sama beliau lagi. Gitu. Jadi memang event ini ibaratnya ya ngedol Solo tenan ngono lho Mas. menunjukkan Solo ki ono apa wae gitu kan Mas. Biar memang ya kita Solo gitu. Seperti itu. Oke. Paham sih, paham. Terus ajakin untuk dolan Mas. Ajakin apa ini? Dolan Solo dengan ikut Solo Berseri. Ada makanan, kulinernya khas Solo. Kita bisa menikmati budayanya Solo lewat bersepeda, tempat-tempatnya. Jadi kita sehat, tapi juga kita bisa memanjakan mata kita dan matanya jangan dulu, jangan mata. Nanti suaminya kalau mau jangan mata bahaya. Maknanya bersayap itu. Thank you banget Solo Folding Bag Community. Semoga acaranya sukses. Amin. Kemudian peserta juga sehat-sehat, badannya seger semua, pulang sampai rumah bisa ketemu dengan keluarganya lagi. Amin. Thank you banget Mbak Sasha, Mas Ruli, Om Bam. Sampai ketemu di video selanjutnya.